Di video kali ini saya masih akan berbagi tentang seputaran pupuk organik, lalu pupuk hayati atau agen hayati, perbedaan keduanya dan apa pula pentingnya mengetahui perbedaan kedua jenis pupuk tersebut, serta istilah seputaran pertanian lainnya yang mungkin belum Anda ketahui. Nah, sekarang ini ya, pertanian kita sudah ketergantungan pada pupuk kimia dan pestisida kimia. Lebih parahnya juga yang memiliki sifat racun seperti insektisida, fungisida, atau bakterisida. Nah, ketergantungan pada bahan kimia ini lama-kelamaan ya, dalam jangka panjang dia bisa merusak lahan pertanian dan ekosistemnya juga. Padahal sebenarnya kita bisa memanfaatkan bahan-bahan yang sifatnya organik yang bisa kita ambil dari lingkungan sekeliling kita ya. Baik untuk pupuknya, fungisida ataupun pestisida. Itu semua bisa kita ambil dari lingkungan sekitar. Nah, sudah saatnya kita kembali ke alam, beralih dari penggunaan pupuk kimia kembali menuju organik. Lalu alasan penting atau keuntungan dari kembali ke organik ini karena secara bahan dia mudah terurai atau biodegradable sehingga tidak mencemari lingkungan kita. Lalu aman juga bagi manusia dan ternak ya, dan tidak meninggalkan residu atau tidak meninggalkan racun. Dan bahan yang digunakan nilainya murah ya, karena kita bisa dapat dari lingkungan sekeliling kita, dari sampah dapur dan lainnya. Dan juga dosis yang digunakan nanti dari bahan organik dia mau banyak mau sedikit nggak bakalan overdosis, nggak bakalan merusak tanaman ya, jadi aman. Nah, lalu sebenarnya apa perbedaan antara pupuk organik versus pupuk hayati? Kalau menurut saya, cakupan pupuk organik itu skalanya lebih umum, lebih luas. Apapun yang sifatnya organik, kita kenal pupuk kompos kan, pupuk kandang, kotoran hewan, ayam, kambing, sapi, bahkan petroorganik. Nah, semua unsur pembentuknya adalah bahan organik semua, bukan olahan atau bahan yang mengandung kimia. Untuk bahasan ini sebenarnya saya sudah membuat video khusus ya di petroorganik versus kompos dan pupuk organik. Sementara pupuk hayati atau disebut juga pupuk biologis sifatnya lebih khusus. Namanya juga hayati ya, biologis artinya hidup, hayat juga artinya hidup. Nah, jadi maksudnya pupuk hayati ini adalah pupuk yang terbuat dari makhluk hidup. Biasanya terdiri dari mikroorganisme seperti jamur atau bakteri. Nah, untuk contoh pupuknya misalkan seperti pupuk Mycorrhiza ya, yang terdiri dari jamur, lalu bakteri Rhizobium dan Trichoderma. Nah, lalu muncul lagi pertanyaan. Mungkin Anda pernah mendengar atau melihat di label kemasan dari pupuk ada namanya agen hayati. Nah, apa itu agen hayati? Agen hayati sebenarnya sifatnya lebih umum daripada sekedar pupuk hayati tadi. Karena agen hayati tidak lain adalah mikroorganisme juga, yaitu bakteri dan jamur. Yang mana bakteri dan jamur ini memiliki manfaat dan fungsi tertentu. Ada agen hayati yang berfungsi sebagai pupuk, lalu ada yang berfungsi sebagai fungisida ya, dan ada juga yang sebagai pestisida ya. Nah, oh iya, karena sedang bahas pupuk organik ya, jadi pestisidanya juga jangan pakai yang kimia ya, jadi harus kembali ke organik juga. Silahkan lihat 5 jenis ramuan pestisida nabati pada video ini. Nah, sekarang balik lagi ke agen hayati. Contoh misalkan ya, agen hayati yang sifatnya sebagai pupuk, ada jamur Mycorrhiza yang dia bisa bermanfaat sebagai pengelat dan pengikat fosfat dalam media tanam ya, sama juga dengan bakteri Rhizobium yang bermanfaat mengikat dan menyerap unsur nitrogen. Lalu ada agen hayati yang sifatnya sebagai fungisida atau pembasmi jamur seperti Trichoderma ya. Dia juga sebenarnya jamur, cuman dia itu sebagai predator, artinya dia membunuh jamur lain yang merugikan. Jeruk makan jeruk juga sebenarnya. Lalu ada juga agen hayati yang berfungsi sebagai pestisida atau pembasmi hama. Misalkan jamur Beauveria bassiana yang sering kita kenal ada pada pestisida BVR ya. Nah, ini fungsinya dia membunuh serangga dari dalam. Jadi ketika si pestisida BVR ini disemprotkan lalu termakan atau terkonsumsi serangga, lalu si jamur ini dia akan berkembang dan merusak organ tubuh serangga dari dalam gitu. Nah, sekarang balik lagi ke bahasan utama. Agen hayati yang biasanya terdiri dari jamur dan bakteri, fungsinya ada yang sebagai pupuk hayati, pestisida hayati, dan juga
fungisida ya, bahkan ada juga yang sebagai pengurai. Nah, karena agen hayati ini tidak lain adalah mikroba atau mikroorganisme hidup, maka dia termasuk penyubur atau pupuk organik. Dengan kata lain, pupuk hayati atau agen hayati ini adalah bagian dari pupuk organik juga gitu. Ya, lalu sekarang muncul pertanyaan, kenapa pupuk hayati dibedakan ya dengan pupuk organik? Ya bukan karena beda istilah aja sih, tapi karena pupuk organik secara bahan dan fungsinya memang beda. Yang kita kenal pupuk organik itu kotoran hewan kan, kompos, humus, dan lain-lain. Nah, dalam prosesnya penguraian atau penyerapan serta pengikatan bahan organik untuk penyuburan tanah ini diolah oleh agen hayati. Jadi singkatnya, kotoran hewan, kompos, atau bahan organik lain adalah bahan baku. Sementara pengolahnya adalah agen hayati, yaitu tadi si mikroorganisme, si jamur ataupun bakteri gitu. Ya. Lalu apa pentingnya pula sih ngebedain pupuk organik versus pupuk hayati ini? Ya jawabnya biar kita tahu mana bahannya, mana mesin atau proses pengolahnya, dan bagaimana cara mengoptimalkannya. Jadi kita tahu apa bahan penyubur organik, bagaimana proses dan cara membuatnya ya kan. Misal Anda ingin membuat kompos nih, sudah punya bahan organik ya dari sampah dapur, kotoran hewan atau lain, tapi dibuat kompos kok lama bener terurainya, nggak jadi pupuk juga, belum siap dipakai. Misal berbulan-bulan komposnya nggak hancur-hancur atau belum siap jadi pupuk. Nah itu berarti ada yang kurang. Anda butuh agen hayati pengurainya. Dari mana agen hayati atau mikroba pengurainya? Sekarang Anda tahu bahwa bakteri pengurai ada, misalkan dalam air kelapa, M4, air cucian beras, atau bahkan air kencing gitu. Lalu misalkan contoh lain, satu tanaman udah dikasih berbagai macam pupuk nih, tapi kok nggak subur-subur? Apa yang salah? Misalkan akarnya nggak mau banyak. Nah, Anda butuh jamur mikoriza untuk mempercepat perakarannya. Terus tanaman juga sudah dikasih pupuk NPK, tapi kok nggak ngaruh? Jangan-jangan si tanaman ini dia tidak mau menyerap NPK-nya. Maka Anda butuh agen hayati Rhizobium dan Mycorrhiza untuk penyerapan unsur N dan P-nya. Nah, demikian dan seterusnya. Jadi, setelah Anda tahu mana pupuk organik, mana bahannya, lalu apa agen hayatinya atau mesinnya atau pengurainya ya. Maka dari sini kita bisa punya gambaran proses pertumbuhan alami dari suatu tanaman ya. Jadi ya yang namanya proses penyuburan tanaman itu sangat rumit ya, kompleks. Jadi nggak sesederhana asal tanam, kasih pupuk atau mengharapkan hasil saja ya. Jadi ada proses alamiah yang nggak bisa kita amati secara kasat mata, dan itulah kehidupan mikroorganisme. Ada agen hayati atau agen biologis yang bersimbiosis untuk menyuburkan tanaman. Mereka adalah makhluk hidup mikroskopik ya, atau mikroorganisme. Jadi berikanlah makanan organik, pupuk organik. Jangan basmi mereka dengan penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Biarkan si mikroorganisme ini bersimbiosis dengan tanaman, kita juga dengan alamnya. Dan alam pun akan memberikan persembahan terbaiknya berupa kesuburan dan hasil panen yang melimpah. Demikian saja, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.